Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dan kalian untuk adik-adik semuanya yang sekarang berada di kelas 6 ataupun ada di SMP. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang materi rangkaian listrik. Namun pada hari ini saya akan menerangkan dengan menggunakan peta konsep. Apa alasannya? Alasannya biar kalian bermudah atau lebih mudah memahami tentang materi rangkaian listrik ini. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk kalian kelas 6, khususnya adalah SD Muda Bu atau siswa lainnya juga bisa menggunakan ini. Dan kita akan bersama-sama belajar bersama saya, pastinya ini dia materinya. Tetapi sebelum ke materinya, beberapa prosedur pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, silakan persiapkan buku paket tematik tema 3 kalian. Kemudian persiapkan alat tulis kalian. Kenapa? Karena selain ada peta konsep, pada video kali ini akan ada beberapa soal dan kalian perlu mencatatnya. Nah, selanjutnya adalah buka halaman buku sesuai instruksi yang akan nanti saya sampaikan. Dan pastinya salin jawaban di video ini di buku kalian masing-masing. Jika kalian kesulitan menulisnya, silakan di-push dulu videonya baru kalian mencatat jawabannya. Sudah siap ya? Kita mulai saja. Nah, ini adalah peta konsep rangkaian listrik kelas 6. Secara garis umum, kita akan mulai ya. Kita mulai dari judulnya yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik secara umum, kita mulai dulu dari komponennya. Nih ya. Komponen rangkaian listrik itu ada 4, sebenarnya banyak sekali, namun hari ini kita hanya bahas 4 komponen itu. Yang pertama yaitu sumber listrik, yang kedua adalah saklar, yang ketiga adalah skring, dan yang keempat adalah penghantar listriknya. Nah, sumber listrik kali ini yang sering kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah baterai atau aki, tetapi kalau di rumah ada listrik yang besar dari PLN itu. Kemudian saklar adalah alat pemutus dan penyambung arus listrik. Kemudian skring adalah alat pengaman konsleting. Dan yang keempat adalah penghantar listrik. Contohnya adalah kabel. Itu adalah komponen listrik. Selanjutnya, berdasarkan arusnya, ada atau tidak ada arusnya, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Nah, apa sih bedanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Rangkaian terbuka adalah tidak ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena ada satu komponen yang tidak menyambung. Kemudian kalau rangkaian tertutup adalah rangkaian yang di dalamnya itu ada arus yang mengalir. Semua alat terhubung sehingga arus listrik bisa mengalir dari kutub negatif ke kutub positifnya. Kita lanjut ke alat ukur listrik. Nah, dalam alat ukur listrik sebenarnya itu ada 3 jenis yang kita ukur. Yang pertama adalah ampermeter. Apa sih ampermeter itu? Ampermeter adalah alat yang mengukur arus listrik. Kemudian ada namanya voltmeter atau alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Yang ketiga ada alat namanya ohmmeter yang fungsinya adalah mengukur hambatan listrik. Nah, ini adalah alatnya sendiri-sendiri. Tetapi ada satu alat, ini ya, ada satu alat yang namanya adalah avometer. Nah, satu alat ini bisa mengukur ketiganya, sehingga namanya kita sebut sebagai avometer. A. Ampermeter, V. Voltmeter, O. Ohmmeter. Tetapi sebenarnya ada alat khusus yang mengukur sendiri-sendiri tadi. Sudah ya, ampermeter mengukur arus, voltmeter mengukur tegangan, ohmmeter mengukur hambatan. Selanjutnya berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, yang kedua adalah rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran. Nah, kita coba ciri-cirinya satu-satu. Kalau rangkaian listrik itu dipasang secara berurutan. Ciri yang kedua, jika satu lampu mati, lainnya juga mati, kemudian lampu lebih redup, dan pastinya pemasangannya itu sangat simpel atau sangat mudah.
sehingga kalau ada lampu yang rusak akan mudah terdeteksi. Dan yang kelima adalah pemasangannya membutuhkan biaya yang sangat murah karena kabel yang digunakan hanya sedikit karena berurutan. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Ini adalah kebalikan dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri adalah berurutan, sedangkan pada rangkaian paralel dipasang secara bercabang. Nah, yang kedua adalah jika satu lampu mati atau rusak, maka yang lainnya akan tetap hidup. Selanjutnya adalah lebih terang lampunya. Tetapi kerugiannya atau kesulitannya atau kelemahannya adalah untuk pemasangannya itu sangat sulit atau lebih rumit dibandingkan dengan rangkaian seri yang sangat simple atau mudah. Dan kelemahan yang kedua adalah pemasangannya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kenapa sih mahal? Karena membutuhkan kabel yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran yaitu rangkaian kombinasi antara atau rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu adalah peta konsep secara umum rangkaian listrik, semoga bisa membantu kalian. Selanjutnya adalah tentang soal-soal, silakan dibuka buku Erlangga tema 3 atau 6C. Nah, ini adalah soal halaman 44 nomor 3. Silakan siapkan. Nah, ada soalnya begini. Gambarlah rangkaian paralel yang terdiri dari 3 baterai dan 4 lampu. Ini kebalik ya. 3 baterai, berarti sebenarnya sampai sini saja. Ini tidak usah. Jadi ini dikasih kabel ya. Sampai sini 3 baterai, 1, 2, 3. Tapi ini nyambung ya. Kemudian ini baru ada 3 lampu, boleh ditambah lagi atasnya sini. Nah, mungkin begini, boleh jadi ada 4 lampu. Apakah boleh cara yang lain atau gambar yang lain? Boleh, asalkan ada 3 baterai. Ini nyambung ya, sekali lagi ini nyambung. Dan ada 4 lampu. Silakan ditulis buku kalian ya. Ini juga sama. Ini kurang tepat, ini nyambung kabelnya, tidak ada baterainya. Nah, ini kurang 1, silakan ditambahi atasnya sendiri, boleh. Nah, ini misalnya begini. Nah, ini sama-sama paralel, cuman pemasangannya yang sedikit berbeda. Selanjutnya adalah buku Erlangga tema 3 nomor 2 halaman 55. Silakan dibuka dulu. Ini adalah pertanyaan. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan kedua rangkaian listrik tersebut, manakah rangkaian yang memerlukan bahan paling banyak? Ya, kita lihat yang A ini adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Pasti sesuai dengan peta konsep tadi, bahwasanya yang menghasilkan atau membutuhkan biaya paling banyak adalah rangkaian paralel karena kabelnya lebih banyak. Maka jawabannya adalah rangkaian B. Selanjutnya yang B, berdasarkan kedua rangkaian tersebut, manakah rangkaian yang menghasilkan nyala lampu paling terang? Sesuai dengan tadi sudah dijelaskan bahwasanya rangkaian yang paling bagus atau yang paling terang adalah pada rangkaian paralel. Nah, nanti kalau kalian di SMP, kalian akan diajak menghitung sebuah hambatan sebuah lampu. Ternyata lampu yang dipasang secara paralel hambatannya akan semakin kecil. Nah, karena hambatannya semakin kecil itulah menyebabkan nyala lampu semakin terang. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika saklar pada posisi rangkaian listrik tersebut dalam posisi off? Seandainya saklar ini maksudnya dalam hal ini dalam keadaan off, apa yang akan terjadi dengan lampu 1 dan lampu 2? Pasti jawabannya adalah semua lampu mati. Kenapa? Karena di sini saklarnya adalah pas di antara rangkaian yang menuju sumber listrik atau baterainya.
Dan yang keempat, jika posisi saklar pada rangkaian B dipindahkan ke posisi yang ditunjukkan oleh anak panah, apa yang terjadi perubahan pada lampu yang menyala? Jelaskan alasanmu. Jika saklar ini dipindah ke sini, nah ya, jika saklar ini dipindah ke sini dan saklar ini dalam keadaan off atau dimatikan, berarti ini nyambung, kan? Jika ini mati, jika mati yang ini off, maka listrik itu masih bisa mengalir di sini. Ya, yang ini mati, maka yang lampu satu nyala. Artinya jika saklar mati, maka lampu yang bawah tetap menyala, yang atas akan mati. Nah, ini adalah halaman 82. Tuliskan persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini apa sih perbedaannya? Yang ini adalah persamaannya ya. Persamaannya rangkaian listrik dan rangkaian seri dan rangkaian paralel, persamaannya adalah ini. Sama-sama memiliki arus listrik. Yang kedua, mempunyai daya, ini persamaan ya. Oke. Mempunyai daya listrik yang cukup besar, memiliki kesamaan hambatan. Karena memiliki lampu maka pasti memiliki hambatan. Kedua rangkaian bisa dipakai dicampur. Maksudnya rangkaian seri bisa dijadikan rangkaian campuran, bisa dirubah, atau rangkaian paralel pun bisa digabung dengan rangkaian seri menjadi rangkaian campuran. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau rangkaian seri adalah disusun berderet, dibutuhkan kabel sedikit, satu lampu mati, lainnya menyala. Nah, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang, beda ya. Kalau seri berderet, kalau paralel disusun bercabang. Dibutuhkan kabel lebih banyak. Dan yang ketiga, jika salah satu lampu mati, maka yang lainnya tetap menyala. Kalau ini terlalu lama atau terlalu cepat, silakan kalian push dulu untuk menulis jawabannya. Terima kasih, silahkan kunjungi media sosial saya, baik IG atau blog. Akan ada beberapa informasi yang menarik untuk kalian, terutama di blog saya ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Itu adalah peta konsep rangkaian seri, paralel, campuran, atau kita sering menyebutnya rangkaian listrik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.